Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama dengan Panin Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG akhir pekan ini, kita telah bersama dengan Juan Octavianus, analis Panin Sekuritas. Selamat sore Mas Juan. Selamat sore Mbak. Mas Juan, kita lihat IHSG hari ini atau di akhir pekan ini menutup perdagangan di zona merah. Kita tahu tadi kemarin sempat rebound, dan Anda lihat apa yang menyebabkan IHSG melemah di hari ini? Apakah karena aksi ambil untung? Ya, jadi ini cukup menarik ya, dimana kalau kita lihat tadi pagi kan memang dari regional nih banyak banget sentimen positif ya, dimana yang kalau kita lihat yang pertama yang paling concern utama adalah the Fed yang bakal keep low interest nih. Jadi ini bisa menjadi stimulus yang baik. Namun kalau kita lihat memang yang pertama dari IHSG sendiri kan beberapa di minggu ini kan rally-nya cukup banyak ya. Nah, yang pertama apalagi di saham-saham sektor base. Jadi seperti yang tadi bilang adanya profit taking itu yang pertama. Lalu yang kedua ini ada sentimen dari yang PSBB transisi nih yang diputuskan untuk diperpanjang oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini yang menyebabkan kekhawatiran bahwa dari aktivitas ekonomi ini belum akan pulih dengan cepat. Artinya gradual improvement-nya ini masih akan terhambat, begitu kira-kira. Berarti kalau kita lihat ya tadi ya, dengan pidato dari Jerome Powell ini tidak terlalu berpengaruh pada pergerakan IHSG kita hari ini. Dimana juga banyak yang mengatakan sebenarnya sentimen-sentimen positif cukup banyak di hari ini, tapi nyatanya IHSG belum ditutup ke zona hijau karena balik lagi ternyata lebih pada sentimen domestik yang lebih kuat. Bisa dikatakan seperti itu kah Mas Juan? Iya betul, memang kalau kita lihat kan dari luarnya sendiri sebenarnya sentimen cukup baik ya. Dimana kalau kita ikutin kemarin-kemarin juga dari yang vaksin COVID-19 ini udah bagus banget development-nya. Kalau kita ada yang fast tracking dan juga memang rencananya akan lebih cepat daripada ekspektasi nih untuk penyebaran vaksin, dan sudah ada yang uji coba gitu. Jadi kita lihat memang secara development buat vaksin ini bakal menjadi sentimen positif. Nah, namun memang kalau kita lihat secara domestik akan ada turbulence nih secara short term-nya, yaitu yang PSBB transisi ini, gitu kira-kira. Oke, baik. Kalau Anda melihat IHSG di pekan depan, seperti apa peluangnya? Kita rasa kalau di pekan depan ada kemungkinan lagi untuk menguat ya, dikarenakan yang tadi kita awal bilang bahwa dari secara gambar big picture-nya ini dari regional juga sudah cukup positif ya. Kalau kita lihat dari yang Amerikanya, the Fed-nya itu masih akan interest-nya rendah, itu akan mendorong dari sisi ekonomi, aktivitas ekonomi yang cukup baik, itu nanti akan memberikan kepercayaan diri terhadap investor untuk kembali ke aset-aset risiko, terutama di emerging market yang pertama. Lalu yang kedua vaksin, di mana kalau kan sekarang tahun ini temanya adalah dari COVID-19 ini yang menghambat dari seluruh kinerja dari ekonomi, makanya ini yang akan menjadi ibaratnya penyembuh atau obat yang dari main concern yang pada tahun ini gitu. Jadi kita rasa di pekan depan ini masih bisa menguat kembali. Gitu. Anda melihat apa yang memang harus diantisipasi oleh pasar tentunya melihat pekan depan, dan sentimen-sentimen apa saja yang patut untuk diperhatikan pastinya? Ya, jadi yang pertama kalau untuk pekan depan itu kan berarti kan sudah mulai memasuki bulan September ya, di mana kalau kita lihat memang secara historis itu September adalah bulan dengan kinerja yang kurang baik ya untuk IHSG ya. Jadi memang kalau kita telusuri hanya di 2017 kalau nggak salah itu masih membukukan penguatan. Nah, namun kalau kita lihat ini pekan depan bisa menjadi hal yang baik juga kalau kita memang berhati-hati nih, dalam artian kita masih mencari mana saham-saham yang terdiskon, dalam artian ketika penurunannya ini koreksi sedang tajam dan kita rasa fundamental masih bagus dan masih short term, ini yang layak kita kumpulkan buat nanti menjadi portofolio kita. Gitu. Nah, itu dia. Kalau terkait dengan yang tadi Anda katakan bahwa September ini memang sudah ada karakteristiknya, lalu bagaimana dengan ekspektasi pasar tentunya di kinerja IHSG di September ini? Apakah Anda melihat akan seperti apa tentunya trennya di September ini? Ya, jadi kalau kita lihat ya di September yang akan menjadi concern yang pertama itu adalah apakah Indonesia akan menuju resesi ya. Dalam artian kan untuk masuk ke resesi itu adalah definisinya secara kuartal itu secara kuartal itu dia mencatatkan pelemahan nih secara GDP. Nah, kalau di Q2 nih udah, berarti kalau Q3 dia masih mencatatkan pelemahan, maka ini akan menjadi masuk ke dalam zona resesi untuk Indonesia. Jadi kita lihat ini yang menjadi concern buat investor nih, apakah Indonesia
mampu nih untuk lewat dari zona ini apa enggak. Makanya kita lihat mungkin nanti dari segi investor masih bakal berhati-hati untuk aset-aset yang berisiko seperti pasar modal atau saham. Baik, terakhir dari Anda rekomendasi saham tentunya dan juga sektor untuk pekan depan seperti apa, Mas Juan? Jadi kita memang melihat aset masih tinggi ya ke depannya, apalagi kita pertarungan antara ekspektasi versus realisasi ini kita lihat masih akan menjadi salah satu faktor volatilitas di market. Jadi kita cari mana sektor-sektor mana yang defensif ya. Kalau kita lihat seperti banks, telco dan juga consumer ini bisa dilihat buat pekan depan seperti itu. Oke, jadi kalau menurut Anda pekan depan lebih baik hold atau aggressive buy? Kita lihat ini masih cenderung buat masuk sedikit demi sedikit ya, karena kan kalau kita lihat volatilitasnya masih cukup tinggi ya. Jadi bila ingin masuk suatu saham lebih baik kita memakai proportion nih. Jadi misalnya mau dimasukkan sebesar 10 juta, masa kita makannya 2 juta terlebih dahulu, baru nanti kita akan lihat perkembangan lebih lanjutnya, baru kita akan masukkan lagi sehingga kita dapat average down yang lebih averaging harga yang lebih baik. Gitu. Terima kasih Mas Juan untuk analisis dan juga informasinya. Pemirsa, Juan Octavianus, analis Panin Sekuritas.